Saya coba duduk di belakang. Aduh, kejeduk Jack. Halo semuanya, welcome back to Hobi Mobil TV Channel bersama saya Ricky. Apa kabarnya kalian semua? Oh ya, kita baru melewati tahun baru ya. Ini tahun 2023, di mana gosip-gosipnya 2023 ini menjadi tahun yang sangat sulit, tahun yang kita butuh perjuangan. Tapi don't worry, di Hobi Mobil kita udah memikirkan semua itu dengan cara memberikan Anda servis yang terbaik dengan harga yang sangat-sangat kompetitif serta DP yang sangat menarik. Seperti yang kita tahu ya, kita memasuki masa resesi, tapi Anda tidak perlu khawatir karena sebenarnya kita bisa dengan bijak memanfaatkan momen ini menjadi peluang sebenarnya. Tapi setahu saya, setiap resesi itu nggak semua tuh terpuruk. Ada yang naik, seperti kemarin aja waktu pandemi corona ya kan, itu ada aja peluang yang kita bisa dapatkan. Seperti berjualan makanan, terus berjualan mungkin game-game yang bisa dimainkan di rumah, ataupun hobi-hobi seperti sepeda dan segala macam itu kan jadi rame. Jangan salah, ya kan? Mari kita jadikan resesi ini sebagai peluang. Jadi kita mesti tetap semangat. Untuk membuka awal tahun ini, 2023, Hobi Mobil mempersembahkan mobil yang akan membuat Anda tersenyum. Terutama masyarakat Indonesia ya suka sekali dengan mobil ini. Mobil apa? Yuk kita lihat. Nah, inilah Mini. Mobil kesukaan orang Indonesia. Ya, setiap kali ada mobil Mini, pala orang Indonesia lihat, mobilnya lucu. Apalagi dengan warna-warna yang candy color ya, warnanya sangat menarik dan eye-catching banget. Nah, untuk Mini yang kita siapkan hari ini adalah Mini F-Series ya, dimana sudah dibuat oleh pabrikan BMW. Jadi bukan original Mini Cooper yang tahun 70 atau 60-an, tapi ini udah dibikin sama BMW. Mesinnya pun menggunakan mesin BMW Twin Turbo. Bagaimana fitur-fiturnya dan bagaimana kelebihan ini mobil? Yuk kita bahas. Sebelumnya kita mempelajari dulu sejarahnya ya. Mini Cooper tuh ada dari tahun 1959, bukan 2059, itu udah masa depan. Jadi bener-bener Mini ini dibuat sebagai mobil yang mini, namanya juga mini yang kecil, yang compact. Nah, pada dasarnya Mini Cooper itu MK1 tuh kecil banget, bener-bener kecil, tapi tetap menjadi idola ya di zamannya. Apalagi dia sempat memenangkan Rally Monte Carlo ya di tahun 60-an. Nah, itu membuat nama Mini tuh semakin menanjak, ya kan. Dulu nama pabrikannya kalau nggak salah Leyland, ya kan. Nah, sampai tahun 2000 nih dibeli sama BMW menjadi Mini Cooper yang modern ya, walaupun sekarang ini bentuknya udah sangat-sangat modern. Yang sebelumnya mungkin yang tahun 2000 lebih ini ya. Oh, sempat dia bikin yang 99 itu sempat Mini make lagi yang MK4-nya yang dengan lebih canggihnya, Rover yang bikin. Tapi waktu di BMW dia seperti ini, teman, kecil. Kalau Anda ingat The Beatles, lagunya apa? Hey Jude. Ya kan, itu dia orang punya satu orang satu, ya kan, Mini-nya. Nggak tahu beli sendiri, nggak tahu dikasih. Yang jelas dia orang punya satu orang satu. Karena Mini ini berkembang, ya kan, dan yang kecil itu yang seperti si Beatles pakai itu udah ibaratnya lu kalau grocery bisa kepenuhan lah. Mr. Bean aja sampai duduknya di atasnya tuh kan, lu lihat nggak duduknya di atas kan? Ya, jadi dia bikin mobilnya lebih gede nih. Kalau kita bisa lihat ya, dimensinya sekarang udah lebih besar, ya kan? Nah, ini kebetulan kita bawain dua versi, ya kan? Sebenarnya versinya banyak. Ada yang apa? Clubman, ada yang Countryman. Sebenarnya ada di atas, cuman nggak masuk ke frame, ntar panjang lagi sampai belakang. Nah, kita bawain yang abu-abu ini. Ini versi 5 pintunya, yang ini versi 2 pintunya. Kalau Anda tanya gitu, kenapa sih yang lucu Mini doang? Enggak, Nissan juga ada. Nissan ngeluarin mobil lucu ya kan. Di Jepang itu K-car banyak kan. Honda juga ngeluarin, Suzuki juga ngeluarin. Tapi Mini adalah Mini. Dia mempunyai karakter mengemudi seperti layaknya go-kart. Ya kan, dari kita try pertama kali kalau jalan di jalan raya, kita akan tahu ini rasanya seperti go-kart. Ya kan, jadi mempunyai kelas tersendiri dan mempunyai experience sendiri kalau membawa Mini. Dari tadi kan kita cuman bilang, ini mobil bagus, ini mobil lucu, segala macam. Nah, Anda pasti tanya, kelemahannya apa?
setiap mobil pasti ada kelemahan. Nggak mungkin mobil ada perfect 100%. Even Ferrari, Lamborghini pun dia punya kelemahan. Kelemahannya, Mini Cooper ini menggunakan mesin BMW yang dimana kita tahu mesin BMW sedikit mahal spare part-nya. Nah, itu komplainan paling pertama. Coba kalau Mini dibikin misalnya lebih murah gitu dibandingin BMW, mungkin Mini ini akan menjadi mobil yang sangat-sangat laku banget, ya kan? Walaupun sekarang laku, cuman nggak bisa mengalahkan popularitas mobil Jepang. Kekurangan kedua menurut saya adalah bantingannya yang sedikit keras. Tapi itu semua kita mesti kompromis karena sebenarnya di mobil sangatlah stabil karena dia go-kart feelingnya tuh bener-bener dibikin selayaknya Anda nyetir mobil balap, ya Anda mesti kompromis sama bantingan seperti itu, ya kan? Nggak bisa semuanya menang, ya kan? Even kalau lu mau bikin Alphard bisa lari 200 km per jam pun, kalau dipendekin jadi keras, ya kan? Even lu punya Ferrari nih, bantingan keras, lu mau bikin jadi enak, lu bikin jadi off-road, jadi jelek, ya kan? Nggak bisa, ya kan? Anda mesti mengalah. Tapi ini, kok gue jadi maksa ya? Jadi, ini benar-benar mobil yang menurut gua asik banget. Dari pertama lu megang kuncinya, lu udah tahu bahwa you drive a Mini, ya kan? Kuncinya kalau kita bisa lihat, ya ada tulisan Mini juga, ya kan? Nah ini benar-benar nggak tahu ya, kalau zaman gua dulu waktu muda ya, kunci mobil kita nggak taruh kantong, kalau kita makan gitu taruhnya di meja. Ini lumayan menarik perhatian, ya kan? Kuncinya lucu, bulat, dan casingnya ini sebenarnya bisa diganti lain-lain nih. Yang ini kebetulan yang warna merah dan hitam gitu ya, kalau misalnya mau diganti kuning atau karbon atau apapun bisa, ya kan? Ini menjadikan sesuatu yang sangat menarik. Maybe tahun 2000-an ya, atau less than that year gitu ya, kita nggak peduli sama kunci. Mungkin yang mempedulikan kunci cuma BMW dan Mercy, itu juga masih biasa aja. Bahkan saya masih ingat kalau Anda lahir di tahun 80-an atau 70-an, kunci itu sebenarnya cuma gini doang nih. Terus ininya, kunci itu bener kayak kunci rumah, bener nggak? Kunci mobil zaman dulu. Tapi sekarang tuh, kunci itu, kenapa di setiap review saya selalu nunjukin kunci? Karena kunci itu efek, ya kan, simbol status. Ya, kita nggak boleh pungkirin lah, mau hidup minimalis boleh ya kan, bawa semua seadanya gitu kan, bawa mobil seadanya, ini seadanya, ya kurang enjoy hidup juga, ya. Saya ajarin nih gimana enjoy hidup versi orang Indonesia, beli Mini. Nah, kita kan tadi udah panjang lebar nih ya ceritanya. Sekarang saya detailing apa aja yang ada di Mini. Mini ini mempunyai bentuk headlamp yang sangat lucu ya. Kalau bagi kalian menganggap ini kodok ya terserah lah, boleh jadi kodok ya kan. Cuman menurut saya ini bentuknya bagus. Even Porsche pun bentuk lampunya kayak gini ya kan. Dia mempunyai grill yang sangat-sangat retrofit ya. Kuno tapi keren ya kan. Dan lambang Mininya ini benar-benar lambang yang sangat stylish ya kan, sangat stylish, nggak kayak, ibaratnya ini mobil benar-benar lucu banget ya. Kalau kita bisa lihat sennya dibikin modelnya sedikit-sedikit unik ya. Kenapa dibikin ada itemnya di sini? Biasanya ini ada tambahannya nih. Kalian bisa ganti, bisa tuker-tuker, ya kan? Jadi benar-benar lucu, mobil yang lucu, ya kan? Kalau Anda penggemar Mini Cooper, Anda pasti tahu Mini Cooper ini sudah dilengkapi dengan ban RFT ya. Jadi kalau kena paku ataupun sobek gitu, dia ada pelindung khusus. Karena dia sangat hard, dia tidak kempes sampai jarak tertentu. Ya, kita ke bagian pinggir sampai di handle pintunya. Ini khasnya BMW nih, dia ada lampunya, ya kan? Sama yang four door juga ada lampunya. Dia di sini ada lampunya. Jadi Anda kalau malam-malam mengendarai mobil ini nggak takut, ya kan? Ada lampunya ini, jadi lebih convenient lah ya. Bisa lihat tangan Anda di sini, bisa lihat kaki. Nah, ininya juga frameless. Kita balik ke belakang. Lampunya juga udah benar-benar futuristik ya dibandingin Mini yang sebelum-sebelumnya. Walaupun dia mempunyai karakter, kenapa ya lampunya selalu ke atas ini? Karena Mini lama tuh karena lampunya selalu ke atas gini, nggak pernah nyamping ya kan. Jadi ya dia ngikutin dari Mini-Mini yang lamanya. Bagasinya kita bisa bilang tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga. Mungkin kalau Anda mempunyai bag golf, mungkin masih muat ya kalau dipanjangin, ataupun kalau nggak ditidurin masih oke. Dia mempunyai lampu tambahan di bagian bawah yang which is menurut saya lucu ya, dikasih accent chrome-nya juga ya kan. Jadi mobil ini benar-benar banyak accent chrome-nya, membuat mobil ini terlihat sangat futuristik tapi tetap dia karakter Mini-nya sangat kuat. Sekarang kita ke yang 4 pintunya ya.
Nah, perbedaannya yang 4 pintunya pastilah ini lebih panjang ya. Saya nggak sebutin dimensinya ya, karena kemarin waktu saya bikin video ya kasih dimensi boro-boro, nggak ada yang peduli, gila. Pokoknya lebih panjang adalah lebih panjang. Saya ikuti pesan kalian, ya. Nah, ini lebih panjang, kita bisa lihat dari kacanya ini ya, lebih panjang sedikit lah ya, nggak lebih panjang banyak ya, dikit banget. Dan ini mempunyai pintu tambahan, ya. Sebenarnya konfigurasinya sama. 2+2, di situ juga 2+2, cuman kalau itu lebih sempit, ini mungkin lebih manusiawi, lebih bisa muat orang, ya kan? Lebih bisa keluar masuknya normal, walaupun kalau saya rasa sih sempit juga sih, jujur kata sempit. Cuman ini gara-gara ada pintu jadi gampang keluar masuknya, ya. Bagian belakang tidak banyak berubah, bagian depan pintunya sedikit lebih pendek ya, karena mungkin dibagi buat belakangnya, ya kan? Harusnya biasa pintunya segini, ini dari segini. Interior juga tidak berbeda, interiornya sama, nanti kita bahas interiornya habis ini. Nah, saya kurang suka di bagian belakang ini, karena dia memanjangkannya dari sini nih. Kita bisa lihat kayak ditambahin body tambahan gitu ya, segini ya. Jadi dia lebih, kalau menurut saya lebih apa ya, lebih maksa lah ya. Dia nggak smooth gitu turun, lebih maksa, ya kan. Mungkin dia ngejar sasisnya yang sama atau gimana, saya nggak tahu. Nah, bagasinya lebih besar sedikit, ya, sedikit banget lebih besar, nggak beda jauh, sedikit, ya. Dan kalau kita lihat lampu dan third brake-nya masih sama, masih ada di situ. Saya yakin mengendarainya juga mirip-mirip, mungkin kalau stabil, lebih stabil 2 pintu ya, mungkin sedikit lebih compact, tapi ini juga salah satu mobil yang sangat stabil. Nah, bagi Anda yang bingung ya, Mini itu ada berapa tipe sih? Mini itu banyak ya kan. Ada, kita bisa lihat ada yang all cross-nya dia adalah Countryman, terus yang coupe-nya dia ada Mini Coupe, terus yang comfortable-nya dia ada Mini Comfortable, dan untuk varian mesinnya dia ada mesin yang S dan non S. Ini yang dua yang ada di belakang saya ini non S ya. Non S is 1500 3 silinder turbo. Kalau yang S dia biasanya 2000. Tapi yang seri ini benar-benar mesinnya identik banget dengan F-Series-nya BMW, jadi secara kurang lebih mungkin mekanik-mekanik BMW kalau Anda servisnya nggak mau di Mini, di BMW pun mereka mungkin masih bisa mengerti. Yang setahu saya BMW Sunter ya, masih mengerjakan Mini juga. Jadi perawatannya juga ya kurang lebih kurang akan lebih mudah ya kan, dikarenakan mesinnya mesin BMW. Nah, bagaimana interiornya? Ayo kita masuk ke interior. Kita masuk ya ke Mini Cooper yang 2 pintunya. Nah, kalau kita bisa lihat ya, Mini yang lama itu speedometernya semua di tengah. Tapi sejak ganti ke BMW, terutama yang tahun 2011 ke atas ya, dia udah balikin lagi speedometernya ke depan setir. Nah, kenapa dia tidak tetap menjaga yang di tengahnya? Karena yang di tengahnya itu menjadi multimedia, jadi head unit. Tapi kalau Anda tetap mau cari yang speedometer di tengah seperti aslinya, saya sarankan beli Mini Cooper yang 2011 atau 2010. Itu semua masih di tengah speedometernya. Anda buat simpan maupun buat memori kalian, mungkin kalian pernah punya Mini ini di tahun 70-an atau 80-an, ya boleh beli yang itu. Nah, start stopnya tetap sama, ada di tengah, ada tombol start stop. Nah, untuk Mini yang sudah lebih baru, dia tombol power window-nya sudah di pinggir. Yang dimana kalau yang lama dia bawa 2011 itu di tengah juga. Plus minus ya, saya sih suka di pinggir, tapi ada beberapa orang masih suka untuk mengoperasikan semuanya di tengah, ya kan? Karena itu lebih vintage ya, lebih original. Nah, untuk posisi duduknya, Mini ini nggak usah diragukan lagi, posisi duduknya enak, bangkunya juga semi bucket, benar-benar keras tapi firm, dan pastinya Anda mempunyai cukup pandangan untuk melihat sekeliling ya, karena benar-benar mobil ini kecil dan kacanya besar-besar. Jadi saya mempunyai teori saya sendiri bahwa kalau kaca mobil besar itu membuat suasana mengemudi lebih enak dan lebih presisi kita nyetirnya, karena kita lebih aware sama sekeliling kita. Mini ini juga nggak boros, mobilnya lumayan irit ya kan. Perbandingan bensinnya bisa 1:10, ataupun kalau misalnya di luar kota bisa 1:12. Dimana lumayan irit lah ya untuk ukuran mobil yang mewah gitu kan. Lampu ini nih, lampu-lampu di atas ini benar-benar bentuknya seperti pesawat. Biasanya kalau yang ada sunroof, dia pencetan sunroofnya dia di atas di sini, yang bentuknya kayak pesawat juga.
Ya, which is menurut saya lucu. Terus dia punya tambahan sun visor gini, tas. Nggak semua mobil mempunyai fitur itu. Uniknya, ini mobil ya, dia bisa rubah warnanya dari sini. Jadi warna di pinggiran nih, ambience-nya kita bisa rubah. Ada beberapa warna yang Anda bisa pilih dari merah, kuning, hijau, biru, ungu yang membuat suasana kabin lebih berubah ya. Nah, bagi Anda yang bertanya-tanya ya, ini mobil kan di luar negeri banyak ya bule yang pakai, mungkin orang bule itu tingginya 180 ke atas. Itu gimana? Sempit nggak? Nah, ini benar-benar setirnya bisa di-adjust maju mundur, ya kan? Teleskopik, naik turun, ya. Jadi, mungkin waktu kita bikin settingan tinggi dan masuk ke dalam gini, mau setinggi apa atau segendut apa, maaf ya konton segendut apa, tapi ya yang di belakangnya tetap ya nggak bisa lah ya, kalau belakang tetap sempit. Oh iya, saya tambahin, audionya Mini ini udah lumayan enak loh, bener-bener audionya lumayan enak. Jadi apalagi kalau Anda membeli yang S itu sudah dilengkapi dengan audio Harman Kardon, dimana suaranya udah sangat-sangat enak. Nah, saya nggak buka yang four door-nya, karena menurut saya yang four door-nya juga interiornya sama. Mungkin bagian belakangnya aja yang saya tes ya, bagaimana rasa duduk di bagian belakang. Kita masuk ke mobil yang 4 pintunya ya. Saya coba duduk di belakang. Aduh, kejeduk Jack. Sempit ya, sempit banget. Maybe nih karena tadi bangku depannya juga saya mundurin lumayan banyak ya, tapi sebenarnya mungkin bisa lebih lega kalau dimajuin dikit. Tapi yang pasti bangku belakang ini nggak bisa di recline, jadi bener-bener tegak duduknya. Ya, karena emang basisnya emang mobilnya 2 pintu sih ya, jadi paksa untuk jadi 4 pintu. But kalau untuk bawa orang dewasa mungkin rada capek sedikit kali ya. Ya kecil banget cuy, susah keluarnya juga. Ya begitulah bedanya di bagian belakangnya ya, walaupun dia ditambahin pintu juga nggak lega-lega amat. Jadi kalau kalian pakai supir mungkin kurang nyaman ya, mungkin buat anak kecil oke. Gimana menurut Anda Mini Cooper ini? Menarik kan? Anda boleh nih punya satu buat mainan dikala Anda mungkin bosen dengan mobil-mobil koleksi kalian ataupun bosen dengan mobil harian kalian. Ini merupakan mobil harian mainan yang ya dari segi harga dan kelucuannya saya bilang cukup maksimal untuk yang dipertimbangkan ya dibanding mobil-mobil lainnya. Untuk review Mini lainnya, silakan browse di bawah tuh, saya udah ada Mini Countryman, Mini apa, banyak kok yang saya review, sampai Mini tua aja ada, Mini Mr. Bean ya. Anda bisa lihat di YouTube Hobi Mobil. Nah, sekian video kali ini, saya Ricky undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen video-video kita supaya kita makin semangat. Bye!